Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada saat ini. Kita akan segera mulai. Kita masuki ibadah minggu hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya hidup oleh karena hikmat dari Allah. Hikmat yang diberikan dari Allah haruslah dapat dirasakan oleh semua orang, sebab hikmat Allah membawa kebaikan. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengangkat litani dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Jemaat bagian masuk. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan bertahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jemaat Tuhan, mari kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian kita. Kidung Jemaat 365B, bait pertama, ketiga, dan keenam. Tuhan ambil hidupku. Pemuji-Mu selalu.
Jemaat yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup saling mengasihi, seperti yang tertulis pula di dalam kesaksian Injil Lukas 10 ayat 27 demikian. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dalam kehidupan sehari-hari kita belum sepenuhnya dapat menerapkan kasih seperti yang Tuhan ajarkan. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada saat ini kita mengaku kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa permohonan pengampunan dosa secara pribadi. Bapa yang maha baik, Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Kami mengaku segenap dosa kesalahan kami. Inilah pertobatan kami ya Tuhan. Demi rahmat-Mu, di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau mengampuni dosa kami, dan Engkau memampukan kami untuk dapat melakukan seluruh kehendak Tuhan sebagai hikmat kehidupan yang layak untuk kami lakukan oleh karena Roh-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan untuk menyatakan pengampunan dosa dengan memberikan anugerah serta petunjuk hidup baru, sebagaimana dinyatakan di dalam surat Yakobus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, sebagai bentuk ucap syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara hidup kita, mari kita akan bawa persembahan yang telah kita kumpulkan, apa yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan, seraya memperhatikan firman-Nya sebagaimana dinyatakan di dalam kitab Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari persembahan yang kita haturkan ini kita iringi bersama-sama dengan pujian Kidung Jemaat 287B bait pertama sampai dengan kedua. Sekarang beri syukur. Segala karya
Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur atas kesetiaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan terlebih besar karena anugerah yang senantiasa memampukan kami di dalam melaksanakan kehidupan baru pemberian Tuhan oleh rahmat-Mu, sehingga kami senantiasa Engkau cukupkan, kami pun senantiasa Engkau mampukan untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan, semuanya ini adalah karena Engkau yang telah beranugerah kepada kami, memberikan pengampunan dosa, serta menyatakan kemampuan melalui Roh-Mu yang kudus sebagai satu hikmat kehidupan yang dapat kami jalani di tengah kehidupan bersama. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh sukacita, kami haturkan persembahan kepada Tuhan. Inilah Tuhan persembahan kami dalam rupa yang kecil dan sederhana. Terimalah, layakkanlah, dan berkatilah setiap kami di dalam mempersembahkan ini dengan kesungguhan hati kami, sehingga kami semakin hari dapat semakin sempurna untuk mengaturkan persembahan kami sepenuhnya pula dengan hidup dan karya kami. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan gereja-Mu agar kami tetap setia dan taat untuk melakukan sabda-Mu, kebenaran yang harus kami pegang teguh dengan setia meskipun penuh dengan berbagai macam tantangan kehidupan yang berat. Secara khusus Tuhan, kami mendoakan kehidupan kami baik di masa dunia, khususnya di masyarakat Indonesia dan di lingkungan kami di tempat ini Tuhan, yang tetap terus harus berjuang, bergumul dengan penyakit pandemi COVID-19 ini. Kiranya tetap Tuhan berikan kami kesabaran, ketekunan. Di satu sisi kami bersyukur bahwa telah terlaksana vaksinasi yang cukup mendalam, cukup luar biasa, meluas, dan banyak orang yang Tuhan gerakkan untuk menerima kesadaran yang baik, sehingga akhirnya Tuhan, hari-hari ini kami bisa merasakan bagaimana pandemi ini sedikit banyak cukup melegakan bagi kami. Tetapi mampukan kami untuk tetap terus memiliki cara hidup kebiasaan yang baru di dalam kondisi yang menjaga kesehatan di masa pandemi ini, sehingga kami tetap senantiasa semakin akan meningkat di dalam keberhasilan pengentasan sakit penyakit ini. Berkati para pemimpin kami, apapun yang mereka butuhkan demi untuk kesejahteraan kami, keselamatan kami, dan berikanlah mereka kesatuan hati ya Tuhan, supaya kami sebagai masyarakat Indonesia ini di tengah-tengah situasi yang tidak mudah semakin memiliki rasa yang penuh dengan kesejahteraan, ketentraman. Dan kini Tuhan, kami mau mendengarkan pelayanan sabda Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, Roh-Mu yang kudus hadir di tengah kami, dan menolong kami untuk bisa mendengar dan melakukan apa yang menjadi sabda-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan sabda atau pembacaan kitab suci yang terambil dari Injil Markus 9. Injil Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang,
sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu bincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kudus kepunyaan Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita diajak untuk berandai-andai, berkhayal tentang sesuatu yang pokoknya serba menyenangkan. Nah, ketika ditanya apa yang paling dapat membuat kita atau diri seseorang hidup senang atau hidup sejahtera, maka kita akan banyak menjumpai. Ada banyak yang akan menjawab, yaitu bila diri seseorang itu dapat menjadi orang kaya, syukur bisa menjadi konglomerat, atau memiliki atau menjadi orang yang berstatus sosial, ataupun juga bergelar pendidikan yang tinggi misalnya, dan lain sebagainya. Namun sayangnya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hampir semua yang menjawab itu pun akhirnya tidak pernah benar-benar hidup dengan senang ataupun sejahtera. Namun sesuatu yang cukup mengherankan, sebaliknya ada banyak orang sederhana yang hidup sangat senang ataupun bahagia, dapat merasakan sejahtera, dan alasannya karena hanya hidupnya sangat diterima dan selalu dapat berguna atau berfungsi bagi orang-orang lain di sekelilingnya. Dan itu oleh sebab misalnya tutur katanya yang santun dan memberikan teladan serta semangat. Demikian pula selalu dapat mencurahkan waktu, perhatian, dan karya peduli atau pengabdian atau pengorbanan yang tulus serta setia kepada semua
orang. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini keberadaan kita adalah gereja Tuhan. Sebagai gereja Tuhan atau umat yang dipanggil oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus juru selamat, serta memperoleh perutusan hidup untuk menyatakan kerajaan surga, kehidupan di dunia yang penuh dengan keselamatan Allah oleh karena cinta, kasih, pengampunan, dan kepedulian. Nah, di sini kiranya kita pun harus juga dapat memiliki hidup yang penuh dengan sukacita, sekaligus dapat berfungsi sebagai wujud hidup bijaksana dari Tuhan. Nah, melalui perikop Injil Markus 9 ayat 30 sampai dengan ayat 37 ini, kita memperoleh kesaksian, yaitu tentang pemberitaan kembali dari Yesus Sang Mesias yang akan mengalami penderitaan bahkan mati terbunuh, namun hingga setelah 3 hari ia mati, maka akan bangkit dan hidup kembali. Dan semuanya itu dikatakan kepada para murid-muridnya. Dan dalam kisah ini sayangnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid itu tidak ada yang menanggap dan belum juga tampaknya ada yang mengerti. Dan dalam kondisi itu ironisnya para murid enggan untuk bertanya. Malah justru sebaliknya, kalau kita lihat dalam kesaksian itu, justru mereka saling bertengkar untuk menjadi yang terbesar di antara mereka. Atau dengan kata yang lain, menjadi yang terbesar itu adalah terkemuka di sisi Sang Mesias yang adalah Yesus itu. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan menggelitik, mengapa mereka ini kayak orang kurang kerjaan? Mengapa mereka tidak tanggap dan enggan tanya kepada Yesus? Malah justru sebaliknya, mereka saling bertengkar untuk menjadi yang terkemuka di sisi Yesus Sang Mesias yang mereka dambakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di sini, apa yang dikatakan Yesus tentang jalan kemesiasannya, yang dikatakan tadi diserahkan kepada manusia, kemudian dibunuh, tetapi juga pada akhirnya akan bangkit setelah 3 hari untuk hidup kembali. Nah, jalan kemesiasannya ini nampaknya masih belum nyambung, belum connect, belum masuk ke dalam benak mereka yang berkeras dengan konsep atau pandangan pikiran mereka sendiri tentang Mesias menurut mereka. Nah, inilah tampaknya Bapak Ibu, sehingga mereka tidak merespon akan pernyataan Yesus Sang Mesias yang sesungguhnya itu. Seakan perkataan Yesus dipandang sebelah mata dan sambil lalu. Seakan-akan apa yang dinyatakan oleh Yesus itu pun tidak punya arti bagi pikiran dan maksud tujuan mereka, yang ternyata pada akhirnya jelas sekali ketahuan, yaitu di mana mereka ingin memperoleh kedudukan yang tinggi dan terpandang, serta memiliki kekuasaan yang besar di atas lainnya maupun di atas orang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, itulah ternyata yang terjadi. Kalau demikian, ketika Yesus mengetahui apa yang
ada di dalam pikiran para muridnya itu, bagaimana? Bagaimana Yesus merespon sikap dan keinginan para muridnya itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam kesaksian perikop tadi, Yesus tidak menolak. Yesus tidak melarang. Artinya berarti di sini Yesus sesungguhnya sangat mengerti dan sangat mendukung. Sekali lagi, Yesus tidak melarang. Dan untuk itu Yesus memberitahu jalan yang benar untuk meraihnya. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat jalan itu bukan jalan instan seperti barang jarahan dan juga melalui intrik atau tipu muslihat yang sering kali ditunjukkan dengan kemunafikan, sok paling berjasa, sok paling saleh dan seterusnya. Jalan itu adalah jalan pengabdian, jalan pelayanan, jalan pengorbanan yang tulus serta setia. Seperti halnya yang Yesus nyatakan tentang jalan kemesiasannya yang harus dilaluinya. Ada tantangan, tetapi pada akhirnya akan juga ada buahnya. Dengan kata lain, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada para muridnya itu, maka untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi yang terkemuka, maka para murid Yesus Kristus harus mau menunjukkan kontribusinya, yaitu sikap dan tindakan atau laku nyata yang sesuai dengan niatan besar mereka secara benar, seperti Mesias yang harus menjalankan pengabdian bagi kehidupan walaupun harus mengalami penderitaan sampai kepada kematian. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang sesungguhnya bisa kita pahami sebagai suatu tindakan atau laku berhikmat. Dan karena itu bagi para murid Yesus, maka di sini murid-murid Yesus harus dapat menyatakan hikmat dalam dan untuk hidup bersama. Nah, dari apa yang bisa kita terima sebagai nilai kebenaran yang sangat mendasar ini, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, maka saat ini kita sebagai gereja kiranya juga dapat menerapkannya secara nyata. Mari Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita wujudkan sebagai laku berhikmat di tengah kehidupan, sehingga ketika gereja pada akhirnya akan dihormati, itu bukan oleh karena apa yang menjadi andalan kekuatan-kekuatan fisik kita atau materi kita, tetapi karena kualitas karya pelayanan kita, pengabdian kita bagi kehidupan, pengorbanan bagi hidup sesama secara tulus dan setia. Dan itulah jalan Kristus, dan itulah yang juga menjadi panggilan bagi setiap murid Kristus, yaitu gereja, saya dan saudara semuanya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, dari perkara yang besar menyangkut harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, jabatan-jabatan ataupun posisi-posisi manajerial di dalam pekerjaan profesi kita, sampai kepada perihal kita senantiasa ada di dalam kemitraan di tengah-tengah masyarakat sekitar kita pada umumnya. Disitulah sesungguhnya kita diuji agar kita benar-benar layak untuk menerima kemuliaan, cinta kasih. Sekali lagi, sejauh mana yang telah kita lakukan sebagai gereja? Apakah kita gereja dapat menyapa kepada semua orang tanpa memandang keadaan,
Walaupun di satu sisi kita mungkin seringkali di tempat lain mendengar bahwa gereja seringkali mengalami pembedaan, tetapi di sini gereja di sana maupun di sini kita semuanya tidak boleh memandang itu. Kita harus tetap menyapa dengan sapaan salam kepada semua orang. Sapaan yang penuh dengan pengharapan untuk kebaikan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, demikian pula dengan apapun yang bisa kita kerjakan. Khususnya pula seperti saat-saat ini di tengah-tengah masa pandemi, apa yang bisa kita lakukan agar gereja benar-benar dapat memiliki kemuliaan hidup kita? Nah, ada hal yang bisa kita lakukan dengan berbagi. Apapun bisa kita bagi, khususnya bagi mereka yang memang membutuhkan. Dan di saat itulah Bapak Ibu, pada akhirnya kita ini layak disebut memiliki kemuliaan yang terbesar, terpandang ataupun tidak akan kelihatan. Ketulusan dan kesetiaan akan menguji dari setiap pelayanan kita. Karena dengan ambisi pribadi tentu semuanya itu akan membawa keterbatasan. Tetapi ketika kita menyatakan apa yang menjadi karya kemesiasan, maka di situ justru sebaliknya. Nah, karena itu Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana kita harus mewujudkan ini? Maka mari kita menyatakan karya kemesiasan bukan dengan satu konsep-konsep, batasan-batasan, pandangan-pandangan menurut kita, tetapi menurut Kristus Yesus sendiri, sebagaimana itu menjadi apa yang dipikirkan oleh Allah, bukan menurut pikiran manusia. Tuhan memberkati saudara, kita sebagai gereja dan keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan. Selamat berkarya, selamat berhikmat di tengah-tengah kehidupan bersama. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan atas sabda firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus akan meneguhkan di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga peribadatan kami bukanlah sesuatu yang bersifat ritus, bukanlah sesuatu yang bersifat seremoni, tapi ibadah kami adalah ibadah yang hidup, ibadah yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kehidupan kami, perbuatan kami, pekerjaan kami yang selaras dengan karya kerajaan Allah. Tuhan, terima kasih kasih-Mu yang telah melimpah kepada kami, dan Tuhan izinkan untuk kami limpahkan juga kepada sesama kami melalui cara-cara perbuatan kami yang selaras, sehingga Engkau memampukan kami untuk berhikmat di tengah-tengah kehidupan bersama kami demi kesejahteraan. Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya, kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, agar kami tetap setia menjalani hidup panggilan kami sebagai gereja Tuhan dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri kembali. Mari bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan di muka bumi ini dan di sepanjang masa, firman Tuhan yang telah kita terima meneguhkan dalam diri kita. Karena itu mari kita nyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menyatakan perutusannya di dalam sabdanya. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Undurlah dan jalanlah berkat perutusan dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Baik saudara yang kasih Tuhan, mari kita melangkah di dalam perutusan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan surya hidupku.